Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MTSN 7 Majalengka Official. Pada kesempatan ini kami akan menyuguhkan beberapa soal tentang wawasan kebangsaan yang sering muncul di tes P3K Kementerian Agama atau tenaga teknis yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Maret 2023 ya. Untuk calon P3K, para peserta tes silakan simak baik-baik soal dan pembahasannya. Kita langsung saja ke pembahasan nomor 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan HAM adalah A. Piagam HAM Indonesia, B. Sumber HAM Indonesia, C. Pedoman pelaksanaan jaminan HAM Indonesia, D. Penjelasan pelaksanaan HAM Indonesia, atau E. Rumusan pelaksanaan HAM. Baik, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor pertama adalah yaitu A, yaitu Piagam HAM Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yang menjadi kausal final dari Pancasila adalah A. Piagam Jakarta, B. Bangsa Indonesia, C. Warga Negara Indonesia, D. BPUPKI, atau E. PPKI. Baik, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 2 adalah yang A, yaitu Piagam Jakarta. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang bukan termasuk prinsip-prinsip dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan sosial, atau E. Kebangsaan. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 3 adalah yang B, yaitu kekeluargaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor keempat. Berdasarkan TAP MPRS nomor XX/MPR/1966, Pancasila menempati tempat tertinggi sebagai hukum di negara RI karena Pancasila merupakan A. Dokumen histori yang luhur, B. Alat pemersatu bangsa, C. Nilai-nilai luhur dari nenek moyang, D. Landasan perjuangan bangsa, atau E. Dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 adalah yang E, yaitu dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Yang diatur oleh hukum dasar negara adalah A. Susunan organisasi suatu negara, B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan negara, C. Menjaga atau mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara, D. Menjaga atau mengatur hubungan horizontal antara badan-badan negara, atau E. Semua jawaban benar. Untuk pertanyaan nomor 5, jawaban yang benar adalah yang E ya. Semua jawaban benar. Nomor 6. Yang bukan merupakan dampak atau akibat dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Konstituante dibubarkan, B. UUDS tidak berlaku, C. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,
D. Dibentuk DPRS, atau E. Dibentuk DPAS? Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 6 adalah yang D ya, dibentuk DPRS. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Yang bukan merupakan alat-alat perlengkapan MPR adalah A. Pimpinan MPR, B. Badan Pekerja MPR, C. Pembantu MPR, D. Komisi MPR, atau E. Panitia ad hoc MPR? Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 adalah yang C ya, pembantu MPR. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Menteri-menteri negara adalah pembantu presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 18, B. Pasal 19, C. Pasal 17, D. Pasal 16, atau E. Pasal 12? Jawabannya adalah C, yaitu pasal 17. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Berkenaan dengan perubahan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR nomor 4/MPR/1983 tentang A. Interpelasi, B. Budget, C. Referendum, D. Mosi tidak percaya, atau E. Angket? Yang benar adalah yang C. Referendum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Penyebab utama menyerahnya Jepang kepada sekutu adalah A. Jepang tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, B. Jepang kehabisan bala tentara yang dihandalkan, C. Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang, D. Pimpinan Jepang banyak yang gugur, atau E. Kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat? Jawaban yang benar adalah yang C ya, Kaisar Jepang tidak lagi menginginkan Jepang untuk berperang. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang pertama. Hasil sidang tersebut adalah A. Mengesahkan UUD menjadi UUD 1945, B. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, C. Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh suatu komite nasional, D. Dibentuknya wakil rakyat yaitu DPR dan MPR, atau E. A, B, C benar? Jawaban yang benar adalah yang E ya, yang E. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Buku Max Havelaar dikarang oleh A. Van den Bosch, B. Douwe Dekker, C. Raffles, D. Daendels, E. J.P. Coin? Jawaban yang benar adalah yang B. Douwe Dekker. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah
A. Mempertahankan NKRI. B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara. C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut. Atau E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Jawaban yang benar adalah yang C. Melindungi kekayaan negara Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Untuk mendapatkan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan banding dan kasasi. B. Peradilan istimewa. C. Peradilan KKN. D. Peradilan perkara berat dan lebih berat. Atau E. Peradilan khusus. Jawabannya adalah yang C. Peradilan KKN. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 15. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk menguji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali A. Peraturan pemerintah. B. Keputusan presiden. C. Keputusan menteri. D. Peraturan daerah. Atau E. Undang-undang produk DPR. Jawaban yang benar adalah yang D, ya, peraturan daerah. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak pernah mengalami perubahan adalah A. Bentuk negara. B. Bentuk pemerintahan. C. Corak pemerintahan. D. Lembaga negara. Atau E. Sistem demokrasi. Jawaban yang benar adalah yang E, yaitu sistem demokrasi. Kita lanjut ke nomor 17. Sistem pemerintahan kabinet presidensil ditandai oleh A. Kepala negaranya seorang presiden. B. Presiden merupakan kepala pemerintahan. C. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen. D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Atau E. Adanya wakil presiden. Baik, pertanyaan yang benar adalah yang B, ya. Presiden merupakan kepala pemerintahan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 18. Adanya bermacam-macam istilah demokrasi. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung. C. Demokrasi terpimpin. D. Demokrasi liberal. Atau E. Demokrasi Pancasila. Jawaban yang benar adalah yang B. Demokrasi tidak langsung. Baik, kita lanjut ke nomor 19. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas, karena hukum administrasi negara adalah A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. B. Peraturan pelanggaran pegawai negeri. C. Peraturan pemberhentian pegawai negeri. D. Peraturan pengangkatan pegawai negeri. Atau E. Peraturan mengenai tugas pegawai negeri. Jawaban yang benar adalah yang A. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Baik, kita lanjut ke nomor 20. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap 2 adalah A. Pembahasan rapat paripurna majelis.
didahului dengan penjelasan. B. Pembahasan keputusan rapat paripurna majelis. C. Pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan. D. Pembahasan komisi panitia ad hoc terhadap hasil-hasil. Atau E. Pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis. Baik, jawaban yang benar adalah yang C ya. Proses pembuatan ketetapan MPR. Tahap 2 adalah pembahasan oleh badan pekerja majelis terhadap bahan-bahan yang ada. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan soal-soal P3K tentang wawasan kebangsaan. Mungkin nanti kita akan kembali bahas di pertemuan selanjutnya di part kedua. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan silakan untuk yang baru pertama kali membuka channel ini untuk mensubscribe, like, dan komen atau share ke teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K bulan Maret tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.